Sobat Tani, Anda memiliki hobi bercocok tanam, namun tidak memiliki lahan yang luas. Budidaya melon secara hidroponik patut Anda coba. Seperti yang dilakukan petani muda asal Kalasan, Yogyakarta, yang mengembangkan budidaya melon premium secara hidroponik dengan sistem vertigasi atau sistem penyiraman dan pemberian nutrisi secara otomatis. Bahkan, budidaya melon hidroponik dapat dilakukan di pekarangan rumah Anda. Sobat Tani, sistem budidaya hidroponik kian digemari petani dan masyarakat perkotaan. Biasanya digunakan untuk tanaman sayuran seperti yang terlihat di kanan saya ini. Namun tahukah Anda ternyata sistem hidroponik ini bisa dilakukan untuk tanaman buah? Nah, ini dilakukan seorang petani di Yogyakarta di mana menerapkan sistem budidaya hidroponik untuk buah melon premium. Seperti apa budidaya hidroponik buah melon? Langsung yuk kita temuin Sabto Prayitno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sabto. Mas Waduh, Rizky. iya. Lagi kegiatan apa nih, Mas? Iya, ini Mas kebetulan lagi nanam melon. Oh, ini melon. udah mau panen ini Mas panen. melonnya. Lagi perawatan ya, Mas? Iya, Ya? lagi perawatan. Jadi ini yang disebut melon hidroponik ya, Mas? Betul, ya? Mas. Nah, ini kan kalau kita ketahui hidroponik khususnya sistem taman hidroponik ini kalau di Indonesia yang berkembang kan sayur mayur ya. Betul. Ternyata di buah juga bisa ya, Mas? Bisa, ya? Mas Rizky. Jadi buah-buah yang bisa di hidroponik itu ada melon kayak ini ya. Oke, kemudian melon. ada paprika, kemudian ada tomat, kemudian ada cabai dan tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi gitu, Mas Rizky. Ternyata bisa juga ya. Iya. Nah, kalau untuk perlakuan hidroponiknya sama nggak sih, Mas, dengan yang biasa digunakan ke sayur mayur? Kalau untuk peralatannya berbeda, Mas. Oh, beda. Jadi untuk menanam sayur, untuk menanam buah, itu instalasinya berbeda. Oh, harus greenhouse seperti ini ya, Mas ya? Sebaiknya iya kalau sudah skala produksi, Mas Rizky. Nah, ini greenhouse terbilang ukuran kecil atau sedang atau besar nih, Mas? Nah, kebetulan yang sedang kita di lokasi ini termasuk greenhouse yang ukurannya kecil, Mas Rizky. Kecil ya? Iya. Dengan banyaknya tanaman melonnya seberapa banyak, Mas? Ini Maksimal tanamannya di sini mencapai 200 tanaman, 200 pohon. 200 pohon Iya. dan setiap pohonnya menghasilkan Menghasilkan satu buah masing-masingnya. satu buah. Dengan kisaran berat kalau di Jogja itu memang sengaja kami setting ukuran personal. Jadi ketika sekali dipotong langsung dimakan tuh habis, Mas. Jadi tidak perlu disimpan di kulkas. Itu di setting artinya Iya. ini memang besarnya seperti ini tuh memang udah settingan ya? Di setting memang. Apakah begitu. bisa lebih besar lagi? Bisa, Mas. Mas, saya penasaran apa yang membedakan melon yang biasa kita ketahui ya pakai media tanah dengan warnanya hijau, ini lebih cenderung kuning. Iya, ini warnanya oranye kuning ya. kalau sudah Dan matang. ini termasuk di sini juga ada bilang melon premium Betul. hidroponik. Nah, bedanya apa, Mas? Nah, kalau melon premium itu istilah saja, Mas. Value saja supaya membedakan ini itu melon yang masih langka ibaratnya ya. Jadi belum banyak orang yang nanam. Jadi kita istilahkan ini premium. Dan kenapa disebut premium? Karena sebaiknya ditanam secara hidroponik terkait dengan kualitas rasanya. Kalau Oke, kita ini nanam, jenis apa ngomong-ngomong, Mas? Melon ini namanya melon intanon, Mas, dari Thailand. Oh, dari Iya, Thailand. dari Chiang Mai, Thailand. Dari rasanya apakah lebih manis dibanding melon Lebih manis, pasaran? Mas. Lebih manis Iya. dan dalamnya warna Kalau yang melon intanon ini dalamnya warna putih kehijauan. oh putih. Oh, sama Iya, ya. iya. Dalamnya sama. Nah, apakah dari harga juga terbilang premium, artinya lebih mahal? Lebih mahal, Mas. Oh, Contohnya perbedaannya melon bisa sampai berapa, seperti ini, melon intanon ini kalau di daerah Jakarta ya, Mas ya, itu bisa 60.000 ke atas per kilonya. Per kilo. Per kilo 60.000 ke atas. Kalau yang biasa bisa dibandingkan dapat dua, melon biasa, nah bisa 2 sampai 3 bahkan. Iya. Jadi kan kebayang omsetnya memang 2 sampai 3 kali lipat. Dengan lahan yang sama, ya, Dengan luasnya modal yang lebih. sama gitu kan. Modalnya sama juga Iya. ya. Nah, Yang saya- membedakan hanya nanti biaya benihnya aja. Saya pengen tahu instalasinya apa saja yang dibutuhkan. Ada nggak, Mas, tempat yang Ada. yang khusus kita bahas tentang instalasi Bisa. dari hidroponik Iya. melon ini? Di mana lokasinya, Mas? Bisa lihat nanti di kebun yang satunya, Mas. Kita bisa lihat detail instalasi vertigasi tetes. Boleh, kita ke sana ya, Mas. Mari, Mas.
Oh, ini tempat apa Mas namanya Mas? Ini di kebun kami, kebun Good Plan, Mas Rizky. Oke. Jadi di sini memang kebun ini untuk tempat belajar. Jadi di sini kami menyediakan berbagai macam bentuk instalasi dan jenis tanaman macam-macam di sini. Untuk khusus hidroponik ya. Iya, Saya lihat betul. juga ada tomat, Ada sayuran, sayuran juga. macam-macam. Jadi ini tempat belajar. Tempat belajar. Berarti bukan tempat produksi. Bukan tempat produksi. Jadi semua ini belajar di sini. Betul. Termasuk instalasi ya Mas ya. Betul Kita sekali. ngomongin instalasi itu berarti keseluruhan dari produksi melon itu ya, mulai dari greenhouse. Greenhouse-nya dan juga penyiramannya menggunakan vertigasi Oke, tetes. kita bahas greenhouse dulu Mas yang Iya. tadi kita lihat. Itu greenhouse itu kalau untuk bangun greenhouse hitungannya tuh per meter persegi atau per ukuran berapa gitu Mas untuk membangun greenhouse? Artinya itu greenhouse yang paten ya dari bajaringan ya? Iya. Oke, itu berapa hitungannya Mas? Kalau untuk greenhouse itu sendiri memang harganya tergantung material yang digunakan ya Mas Rizky ya. Oke. Biasanya ada 3 pilihan material, dari besi, dari baja ringan, atau dari bambu. Dari bambu bisa Iya, juga. dari segi harga memang paling ekonomis dari bambu. Bambu. Tapi masa pakainya tentu pendek ya Mas dibandingkan yang baja ringan atau besi. Biaya perawatan Dan juga perlu ya. biaya perawatan juga yang cukup Berarti banyak. yang disarankan adalah Kalau ingin baja jangka ringan. panjang, permanen, kami menyarankan yang besi hollow. besi hollow. Iya. Itu per meter perseginya kisaran berapa kalau di Jogja sendiri? Mungkin Kalau di setiap daerah Jogja, beda-beda ya tiap daerah memang nanti beda-beda. Kalau di Jogja sendiri kisaran harganya mulai dari 600 ribuan per meter. 600 Greenhouse-nya ribuan saja. per meter. Oke. Nah, setelah greenhouse Mas, apa instalasi yang penting lainnya Mas? Nah ini sudah ada di sini namanya instalasi vertigasi tetes Mas. Oh, ini sistem perairannya Iya, ya? memang khusus untuk tanaman buah di hidroponik. Nah, cara kerjanya gimana Mas? Nah, untuk cara kerjanya nanti bisa dijelaskan sama Mas Febri, Mas. Oh, Mas Jadi, Febri. Mas Febri ini kepala kebun di Good Plan. Oke, kepala kebun artinya mengetahui Menguasai seluk-beluk, hal hulu hilir. teknisnya. di Nah, lapangan. sistem vertigasi ini gimana maksudnya Mas Febri? Sistem vertigasi itu gini Mas, jadi ibaratnya pemupukan berbarengan dengan irigasi. Oh. Dari kata fertilizer dengan irrigation. Oh, berarti bukan hanya air biasa, tetapi sudah dicampur pupuknya ya. Iya, benar sekali Mas. Nah, itu berarti sistemnya pakai pipa begini ya Mas ya? Iya. Oke. Jadi sebelum di sini ada plumbing di ruang tandon. Oh, Jadi ruang setelah tandon. ruang tandon itu dia akan keluar lewat sini. Well valve connector namanya. Dia berfungsi mirip sebagai keran. Ini untuk mengatur juga ya? Ya, untuk mengatur juga untuk mengkonversi dari pipa PVC ke selang PE 16 mm. Ini tentu disesuaikan dengan besaran luas lahan ya Mas ya? Iya, betul. Oke, nah ini sudah vertigasi. Mas Febri, ini melon usia berapa nih yang sudah sebesar ini nih? Ini sekitar 14 hari. 14 hari. Iya, Berarti setelah- di Good Plan ini nanam dari benih atau sudah jadi bibit beli atau gimana? Dari benih. Oh, dari benih. Iya. Benih, terus cara Dari- nanamnya pun hidroponik ya? Iya. Nah, kayak gimana yang sudah siap ditaruh media yang lebih besar gini Mas? Jadi kita tanam dari benih, dari biji. Heeh. Nanti kita semai dulu. Sebelum semai kita biasanya ada prasemai. Sama. Ya, jadi benih kita rendam. Heeh. Kita berikan geprekan bawang merah sebagai rooting hormon. Oh, ada. Lalu kita ininya diamkan. ya, formula. Kita diamkan Tradisionalnya ya? 12 jam. Kita Oke, diamkan oke. dulu. Lalu setelah itu kita tiris dan kita fermentasi atau kita ungkep, kalau bahasa Jawanya kita ungkep, kita taruh di kain hitam, kita taruh di ruang yang terhindar dari sinar matahari, ruang gelap lah, Heeh. dengan suhu ruangan. Heeh. Setelah 2 hari baru kita masukkan ke tray semai. Try semai. Dan apa sudah jadi yang sudah siap tanam di media lebih besar ada nggak Mas? Ini, sebentar saya. Ini umur berapa? Ini sekitar 8 hari, 8 hari setelah sudah semai. besar itu Iya. ya? Oh, cepat juga, terbilang cepat juga. 8 hari ini sudah bisa langsung ke media tanam besar dan ini media akhir ya Mas ya? 10 hari, Mas. Biasanya kita 10 hari. Oh, Kita tunggu ini tinggal sampai 2 hari lagi ya? keluar 4 daun di sini. 4 daun di Keluar situ 4 daun. baru pindah ke Baru pindah ke media tanam yang besar. Dan ini Polybag. sampai panen akan di media ini aja. Betul. Iya. Berarti medianya pun tidak terlalu besar dan tidak boros tempat ya Mas. Iya. Itu salah satu keunggulan hidroponik gitu ya. Nah, yang saya tanyakan lagi Mas,
Ini kan tentu tanaman tidak lepas dari ancaman serangan hama sama penyakit, Mas. Betul, apalagi terbuka seperti di sini, Mas. Ini cara nyiasatinya gimana, Mas? Nah, ini saya ada contoh salah satu tanaman yang sedang terkena hama, Mas. Bisa saya kita coba lihat. ya. Oh, ini yang tanaman yang sudah terserang hama ya. Betul, Mas. Ini masih bisa diselamatkan nggak, Mas? Masih bisa, Mas. Jadi ini kita bisa lihat ada efeknya ya dari serangan hama tersebut. Tanamannya jadi berlubang, atau mungkin juga ada yang patah, ada yang layu. Jadi efeknya macam-macam. Oke. Tiap hama atau tiap penyakit itu mengakibatkan efek yang berbeda-beda. Biasa menyerang untuk melon ini berapa jenis hama, Mas? Banyak, Mas. Tapi yang umum biasanya namanya kutu-kutuan ya. Oh, Ada kutu kebul seperti itu. oke. Dan penanganannya sama atau beda-beda? Penanganannya juga beda-beda. Nah, cara hidroponik untuk menyiasati ataupun mengantisipasi ada serangan hama gimana, Mas? Ya. Untuk mengurangi penggunaan pestisida biasanya kami menggunakan beberapa teknik pencegahan, Mas. Pencegahan. Pertama kami bisa menggunakan yellow trap dan juga blue trap. Oh, ini yellow trap ini Contohnya tuh ya. seperti ini, Oke. ya. Ini kita nanti tempelkan lem untuk dia merekat di sini, namanya nempel dan mati. Oke. Kemudian nanti juga bisa menggunakan namanya petrogenol. Itu Petrogenol. khusus untuk perangkap lalat buah. Oke. Dan masih banyak juga perangkap-perangkap lainnya yang bisa digunakan. Sehingga tujuannya memang meminimalkan penggunaan pestisida. Pestisida. Ini kan biasanya serangga tuh tertarik dengan warna-warna kuning gini ya, Mas ya. Aromanya juga. Dan aromanya juga ya. Oke. Namun kalau serangannya sudah terlalu masif, mau tidak mau nanti kita menggunakan pestisida. Pestisida tapi terkontrol ya. Tetap sesuai dengan SOP-nya. SOP. Itu hama. Kalau penyakit, Mas? Penyakit juga sama. Sama. Kalau penyakit itu pencegahannya sanitasi, artinya Sanitasi. pembersihan dari greenhouse-nya, lingkungan di luar greenhouse, SDM-nya, staf kebun seperti Mas Febri ketika keluar masuk kebun itu Oh, ada harus SOP-nya menjaga ya. kebersihan juga. Oke, bahkan Itu pencegahannya seperti itu. bahkan tadi memang pas masuk greenhouse nggak boleh Sampai pakai buka sendal, buka buka sendal. sepatu, itu juga iya, iya. termasuk Salah satu pencegahannya. SOP-nya ya. Betul. Nah, tadi sempat bahas untuk vertigasi ini Mas Sabto dan Mas Febri singgung tentang tandon. Tandon itu artinya penampungan nutrisinya tuh nah ya. Ya, jadi nyetingnya di situ. Oh, nyeting nutrisinya di situ ya. Baru nanti dialirkan ke sini ke setiap tanaman. Oh, oke. Pengen lihat Mas saya tandonnya dan Boleh. proses formulasi nutrisinya tuh. Boleh, mari saya ajak Kita ke ke ruang sana ya. tandon ya. Siap, siap. Ini tempat nutrisi ya, Mas ya. Betul, Mas, kita sudah ada di ruang tandon namanya ini. Ruang untuk setting nutrisinya yang akan diberikan ke tanaman tadi. Oke, berarti ini air putih biasa ya. Betul, ini kami menyebutnya air baku. Oh, air Bisa baku. pakai dari air sumur atau air hujan atau air PDAM dan lain-lain. Apakah semua air sebenarnya bisa? Semua air sebenarnya bisa, paling bagus air tetesan AC. Tetesan. Iya. Tetesan AC. Iya, betul, betul. Iya, saya baru tahu tuh. Nah, ini nutrisinya di mananya, Mas ya? Nah, ini baru air biasa saja, kemudian nanti kita akan tambahkan nutrisi ini, Mas. Oke. Oh, ini nutrisi. Ini formula yang memang khusus untuk melon. untuk melon. Ya, ini yang saya racik sendiri. Sendiri juga, Iya. Good Plant sendiri juga. Betul. Berarti prinsipnya nutrisi ini terkandung apa saja kandungan Tergantung 13 unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman. tanaman. Tapi khusus diformulasikan untuk melon. Iya. Oke. Gimana cara Nah, ini saya memformulasikannya, Mas? contohkan cara mencampurnya, Mas Rizky. Jadi kita siapkan dulu airnya 1 liter. Satu Untuk liter ya. skala kecil dulu ya, 1 liter. Saya ambil sedikit untuk saya Oh, sedikit saja. sedikit saja. Standarnya untuk 1 liter ini pertama kali untuk mencampurnya kita bisa pakai di 5 mili. 5 mili Kita pakai ini suntikan, liter ya. betul, di 5 mili. Oke, kurang lebih 5 mili. 5 mili terus kita campurkan. Kita bilas. Ini yang nutrisi A ya. Betul, ini nutrisi A, kemudian yang B-nya juga kita campurkan. Dengan skala yang sama, A dan B. Betul, Mas. Ini saya bilas dulu.
Sekarang kita ambil yang B-nya. Artinya kalau pulsa setandon ini Tinggal dikonversi. tinggal konversi. Iya. Nah, intinya 1 liter berbanding 5 mililiter. 5 mili untuk pencampuran awal. Setelah itu tinggal kita setting kurang atau lebihnya nanti. Nah, ini 5 mili. 5 mili. Jadi campurkan. Nah, dia sudah naik jadi 1050 ya. pH-nya turun jadi 6,2. Nah, ini juga 100 kali lipat ya. sudah ideal. Jadi pH juga sudah ideal di 6,2. Kemudian untuk ppm-nya di 1000, ini ideal untuk tanaman yang masih remaja, sudah vegetatif, Vegetatif. usia vegetatif. Kemudian kalau nanti sudah mau berbuah, sudah seperti tadi, itu kita tambahin lagi sampai di 1200 sampai 1500. Siap. Ya. Dan ini dikasihnya otomatis, Mas. Cara Otomatis kerjanya gimana? pakai timer. Jadi ada timernya di sini. Timer ya. Pakai timer, nanti dia hidup mati sendiri. Sekarang nutrisi sudah. Saya tuh pengen lihat melon yang sudah siap panen. Berarti di umur 70 hari. 70 ya? hari kita panen. Ada, Mas? Di- Ada, Mas. Oke, kita Nanti bisa, kita Mas. ke ruang produksi. Siap. Siap. Silahkan. Oh, ini lokasi yang sudah siap panen ya, Mas ya? Betul, Mas. Kita Rizky. panen jenis apa, Mas? Ini namanya jenis Intanon, Mas. Oh, yang kita bahas di Iya, awal ya, awal ini Intanon. Dan jenis apakah Intanon. memang hanya Intanon di sini? Ada jenis lain? Ada jenis lain juga namanya Sweetnet 9. Oh, berarti ada berapa jenis, Mas? yang Ada kita- 2 di sini, Oh, Mas. 2 ya. Mm-mm. Oke. Nah, yang siap panen kayak gimana, Mas? Nah, ini contohnya sudah siap panen ya, Mas Rizky. Oh, ini ya, Mas ya, yang sudah siap panen ya, Mas ya? Betul, Mas Ini Rizky. kisaran berat? Ini kisaran beratnya sekitar 1,1 1,2 ini. Oke, di umur berapa nih, Mas? Ini di umur 70 hari. 70 hari itu Betul. umur ideal untuk panen ya. Panen. Nah, cara panennya gimana, Mas? Cara motongnya, Mas, kalau di pertanian konvensional itu motongnya dari pangkal Oh, pangkal iya. ini, pangkal tangkainya. Tapi kalau di hidroponik, sekaligus cara untuk menciri khaskan itu melon hidroponik itu tangkainya diikutkan, Mas. Ikutkan itu ada dijual di swalayan. Tidak ada tujuannya, pertama untuk mencirikan saja. Oke. Yang kedua, tujuannya adalah supaya buah ini merasa dia masih di pohonnya. Artinya bisa lebih Dia awet masih, ya. dia masih betul lebih awet, dia masih melakukan metabolisme. Oke. Nah, cara panennya standarnya adalah 10 cm ke kiri, 10 cm ke kanan ini, Mas. Jadi saya ambil gini, kemudian sekitar sini juga sekitar 10 cm. Oke. Nah, saya coba juga dong, Mas. Monggo, Mas. Bentar, saya potong. Oh, itu dipotong. Monggo, Mas Rizky. 10 cm kiri, 10 cm kanan Betul. ya. Kira-kira aja ya, Mas ya. Mm-mm. Sekitar segini ya. Ini Ya. dan ini dipotong juga. Ya, Oke. jadi dia nanti jualnya bentuknya T seperti ini. Nanti tinggal iya, kita iya, rapikan iya, iya. aja untuk Oke. di packing. Nah, Mas Sabto, kita sudah panen. Ngomong-ngomong, boleh dicobain nggak nih, Mas? Boleh banget, Mas. Sekalian kita tes tingkat kemanisan. Oh, ada alat tesnya. Ada. Oh, boleh. Kita coba di luar ya, Mas. Siap, menarik. Sobat tadi kita akan cobain melon premium. Yuk. Oh, ini yang sudah dipotong ya, Mas ya. Ini Iya, jenis Mas. Ini namanya Sweetnet 9. Sweetnet 9 dan ini Intanon tadi. nah, ini sobat tani, dalamnya bentuk Warnanya warna beda. dan ini dua-duanya premium. Dua-duanya jenis premium. Nah, yang menjadi pertanyaan Mas, ini kan premium, harga tentu lebih mahal. Bagaimana Betul. Mas masarin kedua produk ini di pasaran, Mas? Oh iya, kalau saya itu nanti tergantung dari luasan kebunnya, Mas. Oh, tergantung Mas. Kalau misalkan dia luasannya tergolong kecil, itu nanti konsep pemasaran kami adalah wisata petik sendiri. Kalau misalkan kebunnya besar, itu nanti biasanya kami langsung masuk ke swalayannya. Swalayan. Betul. Jadi dalam satu hari itu kegiatannya panen, langsung nanti disortir, di packing, langsung dikirim hari itu juga. Nah, yang menarik dari Good Plan yang Mas Sabto terapkan ini ada namanya kemitraan ya, Mas ya. Betul, betul, Mas. Nah, ini sistem kemitraannya itu seperti apa untuk di melon hidroponik ini? Untuk saat ini saya ada 2 konsep, Mas. Yang pertama itu mitra itu mengelola sendiri kebunnya. Saya hanya sebagai supplier kebutuhan tanamnya
plus membantu pemasaran. Jadi saya beli melonnya. Oke. Ada konsep yang kedua, yaitu full dari saya yang mengelola. Nah, ngomong-ngomong Mas, tentu kan Sobat Tani juga pengen tahu gambaran omset Iya. dari skala kecil atau hitungannya gimana omset untuk bisa menggambarkan usaha dari hidroponik melon ini Mas? Nah, sebagai gambaran aja, misalkan untuk yang jenis ini tadi Mas ya. Jenis ini tadi kan kita timbang beratnya kisaran di 1,2 gitu ya, 1,1, 1,2. Ini harganya kalau di swalayan, di swalayan itu 60 sampai 70 ribu per kilo. Per kilo. Tapi kalau kita jual end user petik sendiri, kalau di Jogja kami jualnya di 40 ribu per kilo. Berarti kan omsetnya itu kisaran 40 sampai 50 ribu per pohon. Per pohon. Kalau misalkan yang skala kebun, skala besar, itu nanti biasanya dihargai di kisaran 21, 22 sampai 25 ribu per kilonya. Untuk yang memang Melon jenis yang ini. melon yang jenis ini Berarti dengan kan omsetnya marketnya lebih betul. besar ya. Dan berarti omsetnya satu pohon kalau nanti yang skala besar itu kisarannya berarti di angka 22 sampai 30 ribu nantinya per pohon. Per pohon ya. Nah, saya penasaran tadi Mas bilang juga ada tes kemanisan buah. Iya. Itu kayak gimana Mas ngetes? Nah, kebetulan untuk tes kemanisan buah ini ada alatnya Mas. Ini namanya refraktometer. Saya praktekkan. Saya ambil contoh yang ini Mas ya. Saya ambil contoh. sedikit saja ya. Sedikit saja. Saya taruh di sini. Lalu kita tutup. Sedikit dipencet Mas supaya airnya keluar. Oh, Jadi agak dihancurkan sedikit. Nah, setelah airnya keluar, kita hilangkan dagingnya. Tapi jangan sampai ada udaranya Mas supaya lebih jelas. Oke. Ya, terus Terus di dalam sini kita intip ada angkanya. dipotong ada angka. Angkanya itu skala berapa sampai berapa Mas? Kalau standar swalayan itu minimal 13 ke atas. 13 ke atas. Ya. Ini alat, saya pengen coba langsung. Apakah benar itu Mas? Silakan dicoba. Sekitar 14. Kalau yang ini lebih manis lagi Mas. Ini lebih manis Karena lagi. secara jenisnya, secara defaultnya rasa yang sweetnet ini lebih manis dibanding intanon. Oke, saya coba ya. Memang betul ya Mas ya. Saya salah satu pecinta melon pasaran. Tapi memang ini dari taste-nya beda dan manisnya pun lebih manis. Oke Mas Sabto, terima kasih banyak kita bahas dari hulu ke hilir Iya. hidroponik atau melon hidroponik ini. Tentu ini menjadi salah satu inspirasi sobat tani kalau mau usaha masih bingung masarinnya kayak gimana nanamnya, sudah ada good plan yang sudah melakukan itu selama 2 tahun kurang Iya, lebih 2 kurang tahun lebih. ini dan bisa bermitra. Artinya sobat tani siapa saja yang mau belajar berusaha bisa langsung saja hubungin Mas Sabto di Good Plan. Kita bertemu di episode selanjutnya. Saya ketagihan, boleh nambah? Mau silakan.